Assalamualaikum dari semua. Semoga selalu sehat, diridhoi Allah, dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arabnya ya. Namun sebelumnya, jika dari semua merasakan channel ini bermanfaat untuk disebarluaskan, maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MUA Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Nah, dari keempat tahapan pembelajaran bahasa Arab ini, dari semua telah lebih mengenal bahasa Arab karena dari semua diharapkan telah memahami tahap perkenalan, terutama bab al-ismu. Bahkan, definisi, ciri-ciri, dan klasifikasi berdasarkan jenis, jumlah banyaknya, umum atau khusus, telah selesai dibahas. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan dapat melihat deskripsinya ya. Nah, pada video kali ini, Umi membagikan bahasan klasifikasi isim berdasarkan baku atau tidak. Dari semua yang baik, klasifikasi isim berdasarkan baku atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu jamid atau baku dan mushtaq atau tidak baku. Isim jamid atau baku didefinisikan sebagai kata baku atau asli, tidak diambil dari kata yang lain. Contoh, insanun, maun, rihun. Ada sebagian yang memasukkan sifat dan keadaan ke dalam isim jamid. Contohnya sogirun, ngobihun. Nah, isim jamid telah selesai dibahas. Adapun isim mushtaq atau tidak baku didefinisikan sebagai kata-kata yang diambil dari kata yang lain, misalnya dari fiil atau kata kerja. Contoh, katibun, artinya penulis atau orang yang melakukan aktivitas menulis. Dari semua yang baik, isim mushtaq ada beberapa macam. Untuk lebih jelasnya, dari semua dapat memperhatikan tabel berikut ini ya. Isim mushtaq atau tidak baku ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, masdar. Didefinisikan sebagai asal kata. Contoh, kitabatan. Artinya penulisan atau kitab. Nah, kemudian masdar mim. Ya, didefinisikan sebagai asal kata. Yang membedakan dengan masdar adalah masdar mim didahului dengan huruf mim. Contoh, maktaban didahului huruf mim. Artinya perpustakaan atau penulisan. Berikutnya adalah isim fa'il. Didefinisikan sebagai kata benda yang menunjukkan melakukan. Kata benda subjek atau pelaku. Contoh, katibun. Ya, artinya penulis atau orang yang melakukan aktivitas menulis. Jenis yang berikutnya adalah isim maf'ul. Didefinisikan sebagai kata benda yang menunjukkan dikenai, yaitu kata benda objek. Contoh di sini, maktubun, artinya yang ditulis. Jenis berikutnya adalah isim makan. Ya, kata benda yang menunjukkan keterangan tempat. Di maktabun, tempat menulis. Ya. Kemudian isim zaman. Ya, kata benda yang menunjukkan keterangan waktu. Ya. Contoh, maktabun, waktu menulis. Dan berikutnya adalah isim alat. Definisinya adalah kata benda yang menunjukkan alat. Ya. Contoh, miktabun,
ya. Artinya alat untuk menulis. Nah, dari macam ya isim mushtaq atau baku ini, dari masdar hingga ke isim alat, ya, asal katanya atau diambil dari kata kerja kataba, ya, yang artinya menulis, ya. Sehingga ya dari semua ya dapat memahami isim mushtaq ini ya lebih paham ketika telah belajar asyaraf atau tasrifan ya di tahap kedua. Nah, dari semua yang baik, mari kita lanjutkan kajian kita tentang isim mushtaq. Di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 3 dan surah At-Tur ayat 5. Kita menemukan ya lafaz khafidatun dan rafi'atun pada surah Al-Waqiah ayat ketiga. Nah, baik khafidatun dan rafi'atun dia adalah isim fa'il. Jika kita lihat terjemahannya adalah khafidatun itu merendahkan, rafi'atun itu artinya meninggikan. Artinya yang ya, yang merendahkan dan yang meninggikan. Jadi kejadian itu yaitu merujuk pada ayat sebelumnya yaitu tentang al-qiyamah. Kejadian itu yang merendahkan satu golongan dan yang meninggikan golongan yang lain. Kemudian ya di dalam ya contoh kedua adalah di dalam surah At-Tur ayat kelima. Ya. Kita menemukan lafaz al-marfu'i. Ya. Al-marfu'i ini adalah isim maf'ul. Jika kita lihat terjemahannya adalah demi atap yang ditinggikan. Nah, al-marfu'i ini artinya yang ditinggikan, itu langit ya. Nah, sekarang dari semua ya kan, ketika membaca Al-Quran akan lebih memperhatikan lagi bukan ketika telah belajar bahasa Arab. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau begitu, Umi akan bertanya, kenapa ya pada lafaz khafidotun dan rafi'atun dia dibaca tanwin sedangkan pada lafaz al-marfu'i ya dia dibaca i di sini, ya kan? Tapi tidak in. Ya, tuh. Ya. Jadi ya dari semua memang untuk memahami isim mushtaq ini dari semua harus melanjutkan pembelajaran bahasa Arabnya pada tahap kedua yaitu tasrifan. Ya. Akhirnya bahasan tentang pengenalan isim atau kata benda telah tuntas dibahas. Ya. Jadi ya tetap semangat terus ya belajar bahasa Arabnya dari semua. Sebagai penutup, Umi ucapkan jazakumullah bil khair telah menyaksikan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya dan jangan lupa dari semua untuk like, subscribe, komen dan share MUA Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Jika dari semua merasakan manfaat pembelajaran dari MUA channel ini. Ilaliko, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.